baik pertumbuhan dan yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kita doakan dan mereka semua Allah Ta'ala panjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai macam kejahatan, dari berbagai macam kejelekan yang mungkin datang dari manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab atas muka bumi ini. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu mushtabihan 'alaina fanattabi'al hawa. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Ta'ala pertemukan kita, Allah Ta'ala kumpulkan kita di tempat yang pasti penuh dengan keberkahan ini. Kita hanya bisa berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar perkumpulan kita ini menjadi salah satu perkumpulan yang terdaftar di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Salawat serta salam marilah kita hadiahkan buat baginda Nabi Muhammad SAW, serta para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, serta pengikut Nabi Muhammad sampai hari kiamat kelak. Ma'asyarul hadirin wal hadirat yang senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus terang, setelah minggu ada beberapa penampilan daripada santri gugur tegak depan. Iya, lebih hebat lagi daripada kita. Iya. Cukup terus terang ya lah. Dan ngerasa cukup lah dari mereka makin tampil dari itu. Tapi kita mungkin bisa doakan agar mereka para santri Hariyat Hada'iq Rayyan, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu jaga, berikan mereka istiqomahan dalam belajarnya. Amin. Dan juga kesemangatan dalam belajar, mudah menghafal, rajin nulis dan lain sebagainya. Kebaikan sehingga nanti mereka ketika telah keluar dari pondok ini menjadi murid-murid yang bisa membanggakan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu perkataan oleh salah seorang habaib, yaitu Habib Muhammad bin Habib Segar, Habib Muhammad menyatakan dalam satu perkataannya, "Man sab'a rasul nalatul rasul." Barang siapa yang mengikuti baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan, apa yang dia kendai, apa yang dia kepengen. Tapi kata Nabi Muhammad bin Hadis Segar itu, ikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu lanjutan daripada ucapan beliau, kata beliau, tanda seseorang itu mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW adalah yang pertama, mengikuti semua apa yang diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun itu perkara sunnah, walaupun itu amalan sunnah, tapi kata Habib Muhammad bin Hadis Segar, ikuti. Selagi Nabi yang menyampaikan, Nabi yang mengajarkan, walaupun itu perkara sunnah, maka ikuti, amal ke. Ini tanda seseorang telah mengikuti
baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang kedua, tanda orang telah mengikuti baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu menjauhi semua perkara yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua yang dilarang oleh Rasul jauhi. Termasuk katanya Nabi Muhammad bin Hadi As-Sejam, termasuk juga walaupun itu perkara yang makruh. Perkara yang makruh. Yang terkadang orang mikir, ini makruh juga. Ini makruh juga. Tak ada dosa. Tidak haram, makruh. Akhirnya sebagian mereka melakukan hal tersebut karena di pandang mereka makruh. Takutnya orang yang seperti ini kebiasaan melakukan makruh, di ujung-ujungnya dia bakal melaksanakan atau melakukan perkara yang haram. Maka hati-hati. Jangan selalu meremehkan perkara yang kecil, walaupun itu kecil, takut jadi besar. Jangan memandang itu makruh, takut kebiasaan sampai kita akhirnya melaksanakan atau melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah taala nyatakan dalam Al-Qur'an. Allah taala berfirman mengajak Nabi atau memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk memberitahukan kepada umatnya. Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni. Kata Allah taala perintahkan Nabi Muhammad menyampaikan, ikuti aku. Yaitu ikuti Nabi Muhammad SAW. Nanti katanya buah daripada kita mengikuti Nabi Muhammad SAW, yuhibbukumullah. Allah Subhanahu wa taala akan cinta kepada kita. Kita semua pasti berharap Allah cinta sama kita. Allah cinta. Kalau sudah Allah cinta sama kita, apa yang kita kendai? Apa yang kita kendai bakal diinjak oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah Allah. Wong tua baik. Kalau sudah cinta sama anaknya, apa yang dikendai anaknya? Diinjuk. Terkadang wong tua itu menunjuk tak mikir-mikir lagi. Ini ada mudarat atau tidak untuk anaknya? Ada mudarat atau tidak untuk anaknya? Mikir lagi, yang penting ketika anak minta injuk bela. Yang penting anaknya senang. Sebenarnya sebagai orang tua, wong tua juga harus mikir. Ini ada mudaratnya tak? Kalau ada, jangan diinjuk. Berapa tahun yang lalu saya pernah naik taksi, lagi masih rame-ramenya taksi belum ada taksi online. Dia cerita, kata supir taksi itu, driver cerita, katanya, saya masuk keras sama anak. Anak saya sekarang katanya SMA, motor tidak terpegang. Kalau nak beli sanggup aku pak katanya. Tapi tidak kunjuk. Sekarang dia megang HP pun katanya HP yang biasa model lama tuh. Yang tidak bisa WA, tidak bisa HP model lama. Yang kecil itu. Sedangkan dia kata sering minta, Pak beli kelapa motor. Beli kelapa motor. Kawan-kawan aku motor, kalau malah ada yang SMA tuh mobil. Kata bapaknya katanya, nak, bapak bukan tak galak belikan kau motor. Bukan tak galak, pacak deh belikan motor. Cuman bapak sayang sama kau. Apa? Kalau kayak model-model budak muda, kalau sudah bawa motor biasa apalagi tahu pacak. Tidak pacak, wah mulai itu. Kepengennya apa? Ngebut. Tidak kata bapak itu. Kalau ngebut kecelakaan, masih mending kalau langsung mati. Sakit dulu bertahun-tahun. Yang salah siapa? Siapa yang salah? Bapaknya yang salah. Wong tuanya, ibu bapaknya di rumah salah, ngurus dia. Ada bapak yang masih mending kalau langsung mati kalau kecelakaan. Sakit dulu. Jadi kata bapaknya sekarang belum waktunya. Kaget. Ada masanya bapak bakal bikin kau motor, tapi ada masanya bukan sekarang. Jadi sekarang katanya, Pak, anak aku cuma megang HP yang SMA, apalagi SD SMP, tak pegang HP ini ya. Itu berapa tahun yang lalu ya, kata teman driver. Oh bolehlah bapak itu berarti dia memberikan kepada anaknya apa yang dikendaki, tapi mikir-mikir dulu yang mana baik buat anaknya, yang tidak mendatangkan mudarat untuk anaknya. Baru berarti hebat bapaknya.
Itu kalau cinta ya bapak sama anak, orang tua sama anaknya. Jangan kalau Allah Ta'ala. Kalau sudah Allah cinta kepada seorang hamba, apa yang kita minta, kita berdoa, maka dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berdoa tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya kita jangan, ya Allah, berdoa berkali-kali. Apa tak pernah kabul? Jangan nanya sama Allah, tanyakan kepada diri kita. Kekurangan apa baik yang masih ada di diri kita. Sehingga doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan bertanya doa berkali-kali aja. Aku sudah bertahun-tahun berdoa, tidak pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah. Haruslah berdoa. Dekat hasil juga. Ini hati juga. Bisa diminta untuk berdoa. Doa kabul tak kabul. Malam katanya di akhirat sana. Kalau katanya nanti orang yang sudah meninggal akan ditampakkan. Orang yang sudah meninggal akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala doa-doa yang dikabulkan dengan doa-doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu mereka akan melihat doa yang tidak dikabulkan itu balasan dari Allah Ta'ala di akhirat lebih besar dengan doa atau dari doa yang dikabulkan ketika di dunia. Ketika melihat doa yang tidak dikabulkan itu lebih besar, mereka ngomong, ya Allah, kalau tahu malah doa di dunia tidak bisa dikabulkan kalau. Makin besarnya tidak tahu doa yang tidak dikabulkan itu, pahala ganjaran dari Allah Ta'ala lebih banyak di akhirat sana. Tapi kita biasanya kalau berdoa minta yang kita perlu dulu lah. Minta dulu ya. Jadi itu kita mau habis dah tolongnya. Apa namanya aku boleh tidak? Katanya kalau ditampakkan kita, kata tahu kaget. Bakal apa namanya mereka tuh ngomong, ya Allah nyesel kalau tahu tidak doa-doa yang dulu sudah dikabulkan kalau. Tapi tadi kita biasanya berdoa itu pasti minta yang kita butuhkan sekarang. Kasih rumah kan ya Allah, rumah ya Allah. Oh terus berdoa tuh rumah sampai dapat rumah. Berarti kayak itu kan kalau tidak dapat itu doa. Tidak punya mobil, pengen punya mobil. Ya Allah mobil sampai lah. Pakai mobil tuh lah. Kalau kita tahu kakek doa yang kita panjatkan tidak dikabulkan dan dapat balasan di akhirat, mungkin kita minta ya Allah. Kalau saya tidak salah minta mungkin minta juga tidak dikabulkan ya Allah. Ya Allah minta mobil saja ya Allah, kakek di akhirat bela ya Allah. Ya Allah minta rumah tidak dikabulkan ya Allah, kakek di akhirat ya Allah. Tapi tidak biasa manusia nih, tidak ada iringan nafsu. Hendak itu diiringi nafsu dan memang nafsu itu ada dari diri kita masing-masing. Tidak nafsu, kehendak itu ada di diri kita masing-masing dan pasti apa yang kita minta terkadang diiringi oleh nafsu, kita minta pasti dapatnya cepat. Tapi tadi itu kita minta kepada Allah Ta'ala agar kita semua yang hadir di sini, orang-orang yang ada terdekat oleh kita juga itu digolongkan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Ada ini walakum minkum, kalau kelebihan dikit maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penceramah yang kedua, kali ini akan disampaikan oleh Fadilatul Ustaz Agung Kurniawan. Dengan waktu yang sama, segenap hormat waktu tempat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad Sallallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rafa'a ahlal istiqamati ila darwatil 'izzi was sa'adah wa yukhriju biha minadh dhulumati ila an-nuri bi'idnihi subhanahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi nasaba lana ma'alimal hidayah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh mujtabahu wa mustafah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim ala habibina Muhammadin Sallallahu wa ala alaihi alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa ba'du. Yang sama-sama kita hormati para alim ulama, habaib, para kiai, wabil khusus guru kita semua, orang tua kami Al-Habib Zain bin Abdullah Al-Habsyi, hadir juga di sini Al-Habib Muhammad Syauqi, Al-Habib Fadil, para asatidz, baik subuhan, Bapak Ibu hadirin yang semuanya kita sama-sama berdoa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dunia dan akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
Nashkurullah azza wa jalla. Pada malam yang mulia ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih menjaga satu kenikmatan yang dengan nikmat ini kita bahagia di dunia dan di akhirat Allah Subhanahu wa taala, yakni nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Supaya kita lebih semangat menjadi orang yang beriman. Allah kabarkan kabar gembira di dalam Al-Quran. Sesungguhnya orang-orang yang telah berkata Tuhan kami adalah Allah. Tsumastaqamu, kemudian ia beristiqomah mengikuti jejak-jejak Nabi Muhammad, menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, menjalankan kewajiban-kewajiban yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sampai kapan? Sampai meninggal dunia. Sampai nyawa ada di tenggorokan, Allah Subhanahu wa taala mutus malaikat langit. Tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Malaikat akan turun kepada orang-orang yang istiqamah. Lalu malaikat berkata, "Alla takhafu." Wong-wong yang ikut barisan Nabi jangan takut. Takut oleh apa? Takut oleh kehidupan setelah mati. Alam barzakh, alam mahsyar, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Setelah itu alam timbangan, sirat, jangan takut. Selamat sampai ke haudin Nabi, tak selamat terberak di neraka Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut dengan kehidupan itu. Wala tahzanu, jangan bersedih orang yang ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istiqomah ngikuti Nabi, jangan sedih. Sedih oleh apa? Oleh apa yang kau tinggalkan di dunia. Harta, anak, bini ini jangan kita tinggal, tak meninggal lagi kita tinggal ke jalan. Jangan takut, jangan sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Akan tetapi engkau orang-orang yang beriman, yang istiqomah menjaga iman, harus bersyukur, harus wa abshiru bil jannah, harus bahagia dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita angkat tangan kita, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman kita semua. Amin ya Allah. Guru-guru kita, Amin. menjaga iman orang-orang yang kita cintai, Amin. menjaga iman orang-orang yang kita sayangi. Amin. Semoga kita tidak semuanya dimeninggalkan oleh Allah kecuali dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Salat beserta salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada baginda junjungan kita di syafaatil ummah, baginda yang wajib hukumnya kita cintai melebihi siapapun. Siapa lagi kalau bukan Nabi besar Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kewajiban tersebut Allah yang telah menurunkan di dalam Al-Quran. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, masih ada sisa waktu 6 menit ya. Jadi saya ingin bertanya dulu. Seandainya kita di sini, Pak Bu, ada ibu-ibu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Jalla Jalaluh yang menciptakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kesulitan dunia. Hidup susah, banyak utang berpuluh-puluh juta, kontrakan belum dibayar, anak nak di sekolah kan kalau saroh hidup kita. Lalu dengan Allah, ya Allah, susahnya hidup ini ya Allah. Turunkanlah saudara kaya ya Allah untuk bantu hamba-Mu ini. Akhirnya diturunkan oleh Allah saudagar kayu. Kita hanya oleh saudagar kayu. Berapa utang kau? 20 juta mak. Nah ini 20 juta. Mak mana perasaan kita Pak? Senang apa sedih? Sedih. Bengak wong itu. Oh, senang luar biasa. Apalagi ibu-ibu. Senangnya luar biasa. Sekarang kita tingkatkan lagi. Hidup susah luar biasa Pak. Nak kebun dak kate, rumah dak kate, bini nak makan, anak nak makan. Kalau-kalanya susah. Banyak utang pula plus. Lalu kita dengan Allah, ya Allah, susah ini aku ya Allah. Turunkan ya Allah bantuan. Akhirnya diturunkan oleh Allah saudagar yang kaya. Ditanya, apa dia nang cek? Taruhnya hidup ini banyak utang. Berapa utang? 20 juta. Nah ini 20 juta. Ini aku kasih 100 juta untuk makan. Mak mana perasaan kita? Lebih senang apa lebih sedih dari yang pertama? Kesujud-sujud mungkin kita dengan uang yang ngasih. Malam hari ini Bu Pak, kita tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sekedar uang 20 juta, sekedar uang 100 juta, sekedar uang 100 miliar, tapi lebih berharga dari itu. Malam hari ini kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan yang paling besar di dunia ini, dihadirkan Nabi besar Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita yang di sini tidak akan beredar kalau dunia kita tukar dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Biar hidup melawat di dunia, tapi bersama Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam di akhirat kakek. Akan tetapi cinta dengan Nabi ini Pak Bu, tidak sekedar ucapan baik. Aku cinta dengan Nabi, tidak galak sholat, sudahlah, berhentilah ngomong cinta. Aku cinta dengan Nabi, cuma ada galak jalankan sunnah, sudahlah. Kenapa? Karena cinta ini punya sidik, kesungguhan. Aduh siko, mungkin yang sudah nikah ini pengalaman. Dia cinta dengan betina tu. Assalamualaikum dek, waalaikumsalam. Kakak ni cinta dengan adek. Dia adek tu. Cuba kak kalau cinta ni datangi bapak aku, tak berani. Berhentilah ngomong cinta. Berarti tidak cinta. Yang tahu berharganya Nabi ini sahabat Nabi. Dan orang-orang Muslim yang tahu memang benarnya Nabi Muhammad paling berharga di dunia. Salah satunya Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar tak kalah berjalan dengan Nabi. Masih 3 menit lagi. Jalan dengan Nabi ini. Kok cerita di akhir ini. Ini tibanya luar biasa. Berjalan dengan Nabi timbul rasa kebanggaan. Gitu berjalan dengan ulama, dengan sekelas bupati, sekelas gubernur, bangga luar biasa. Apalagi sahabat Nabi Sayyidina Umar digendeng oleh Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Timbul suatu kebanggaan yang luar biasa. Lalu Sayyidina Umar ngomong, "Wahai Nabi, ana uhibbuka." Aku cinta dengan kau ya Nabi. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apakah engkau mencintaiku lebih dari ayahmu?" "Iya ya Nabi, aku mencintaimu lebih dari ayahku." "Apakah engkau mencintaiku lebih dari anakmu?" "Iya ya Nabi, aku mencintaimu lebih dari anakku." Pertanyaan terakhir, "Apakah engkau mencintaiku lebih dari dirimu sendiri?" "Tidak ya Nabi." "Tidak wahai Umar," kata Nabi, "tidak sempurna iman seseorang kecuali aku lebih dicintainya dibandingkan dirinya sendiri." Akhirnya Sayyidina Umar keluar rombongan. Berpikir ke jingok Sayyidina Umar. Lalu masuk lagi rombongan ngomong dengan Rasul. "Wahai Rasul, aku mencintaimu lebih dari diriku sendiri." Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lalu anaknya Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar, bertanya dengan Nabi, dengan Sayyidina Umar. "Wahai ayahku, kenapa engkau ni pelin-pelan?" Bahasa kita itu pelin-pelan. Ragu. Tadi engkau ngomong dengan Nabi, engkau tak cintai dengan Nabi melebihi dirimu sendiri. Tapi setelah engkau keluar, juga engkau berpikir. Lalu engkau masuk lagi, engkau berkata dengan Nabi, engkau mencintai Nabi melebihi dari dirimu sendiri. Wahai anakku tercinta, aku berpikir, siapa yang aku butuhkan di akhirat kakek? Ayahku, tidak. Hartaku, tidak. Anakku, tidak. Padahal Sayyidina Umar itu paling banyak bersedekah. Setelah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Diriku, tidak, kata Sayyidina Umar. Lalu aku tertuju kepada sosok manusia yang membuat dari aku sangar menjadi peramah. Ya Allah. Dari aku bejat menjadi orang baik. Dari aku tak kenal Allah jadi kenal Allah Subhanahu wa taala, yakni Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Inilah kemuliaan-kemuliaan yang orang tahu betapa berharganya Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Melalui momentum Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tingkatkan rasa kecintaan kita dengan Nabi dengan selalu mengikuti sunnah-sunnahnya, taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita tahu bahwasanya Nabi sangat berharga di kehidupan kita di dunia, terutama di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Hakadha minni, mohon maaf apabila ada kesalahan. Pada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk penceramah yang ketiga, kami mintakan kepada Fadilatul Ustaz Fadil bin Muhammad Al-Habsyi, kepada beliau, Wa'alaikum falyatafaddal mashkura. Oke. Terakhir itu. Alhamdulillahilladzi manna 'alal mu'minina bi'ajallin ni'am إذ بعث فيهم رسولا يخرجهم من الظلمات إلى النور وخص أهل بيته بأشرف المناقب والغرر
وفضلهم على من سواهم من البشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المحترم المكرم مدير معهد حدائق الريان الحبيب زين بن عبد الله الحبشي، وكافة الحبائب والأساتذة والحاضرين رحمكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi itu sudah cukup kalau ya. Dari penampilan, kemudian ceramah, lalu seandainya ini kita tekan obat, tambah lagi obat lagi, ngeheng gitu ya. Makan obat terlalu banyak. Sebenarnya cukup dah 3 tadi atau 2 tadi cukup sudah untuk kita jadi bekal kita setelah menghadiri acara Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun mudah-mudahan obat ini kalau seandainya apa kita terima dulu belum kita tegak. Oke, kapan nak kena sakit, baru kita tegak lagi obat. Ini obat nasihat ini kan dawa. Nasihat itu seperti obat. In aklalta nafa. Kalau seandainya sedikit kita makan obat itu bermanfaat. Wa in aksarta sudah. Kalau seandainya banyak mentah. Malahan sakit. Tapi ini obat ini kita terima dulu. Oke, kita amalkan kapan? Nah, setelah ini terima dulu, tampung dulu obat ini. Kapan perlu makan obat. Masyarul hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tadi sudah disinggung ada Ustaz Agung Kurniawan bahwa kalau seandainya kita cinta, ngaku cinta tapi tidak ada sholat, nah ini cinta bohong, cinta palsu. Karena cinta kemudian nyedih ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aku cinta sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tapi membuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nangis. Suatu hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu hari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati berjalan, kemudian terdengarlah suara tangisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti Nabi berdoa, ya Allah, perlakukanlah umatku, perlakukanlah mereka itu dengan sifatmu yang kasih sayang. Jangan kau perlakukan mereka dengan sifat mereka yang menyia-nyiakan. Sehingga sahabat ini bertanya kepada Rasulullah SAW, apa yang menyebabkan engkau menangis ya Rasulullah SAW? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, telah turun kepadaku, telah datang kepadaku malaikat Jibril membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u as-salah wattaba'u asy-syahawat wa sawfa yalqawna ghayya. Berganti generasi demi generasi, maka generasi berikutnya generasi yang jahat. Mereka meninggalkan salat, mereka mengikuti hawa nafsu, hingga mereka akan menemui ghayy, lembah di neraka jahanam. Ini yang membuat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedih, nangis. Ini alhamdulillah kita senang dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita hilang rasa takut kita. Kalau seandainya kumpul-kumpul macam ini, apalagi di zaman kayak ini, takut kita. Tapi dengan maulid ini hilang lah rasa takut ini. Berkumpul, adik pakai baju astronot kan. Tidak takut, tidak ada rasa takut juga dan tidak hirau dengan yang kita takut itu. Ini karena apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jangan senang ini sampai akhirnya kemudian setelahnya kita
membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedih. Jadi jangan apa? Di antara jangan kita meninggalkan sholat yang Allah Subhanahu Wa Taala wajibkan kepada kita. Gampang, itu mudah, tidak dosa kok. Itu ibaratnya kita menyicil, ngedit sugo. Nah, ngedit kapan waktu subuh, sholat subuh, kapan waktu zuhur, sholat zuhur, kapan waktu asar, ngedit dengan sholat asar, kapan waktu maghrib, ngedit dengan sholat maghrib, kapan waktu isya, kredit dengan sholat isya. Banyak kreditan untuk subuh kita. Nah, ini kreditan ini gampang kalau orang kaya, orang miskin, orang besar kecil, lagak buruk, baca kalau sehat sakit baca, kawinnya nih baca, tidak baca tegak, jaringan itu oleh Allah SWT. Kau bayar dengan duduk, cicil dengan duduk, tidak baca, cicil dengan cara berbaring, tidak dipersulit oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencicil suku tadi. Nah, ini cuman ada juga orang yang berat melakukannya. Padahal kalau dihitung cuman Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Yang HP ya. Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Fatihah lagi. Rakaat itu. Semenit tadi. Semenit rakaat. Subuh, 2 rakaat, 2 menit weh. Tidak salah. Mengantuk-ngantuk. Ngantuk, seandainya kita tidur jam 2. Tidur jam 3. Bangun jam 5. Salat. Telat. Wong sudah azan lama. Tak apa-apa, yang penting masih di waktunya. Abdul Qadir masuk ketika bertanya apa kita bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ajil amal ahab ila Allah. Amalanmu yang paling disenangi oleh Allah ya Rasulullah. As-salatu ala waqtiha. Salat di waktu. Sudah jam 5 salat jam 5. Tidur jam 2, tidur jam 3. Salat dengan baik 2 menit. Allahu Akbar. Baca yang wajibnya tadi yang dipelajari oleh dalam kitab Fiqhiyah, dalam kitab Salatul Jami'ah. Ini ada-ada yang belajar kalau nih pondok ini. Itulah yang wajibnya yang kita lakukan dalam sholat. Kita lakukan deh. Semenit rakaat, 2 menit, 2 rakaat sholat subuh 2 menit. Habis nak tidurlah. Habis sholat tidur. Kemudian apa? Jangan kita tinggalkan sholat tadi. Kalau seandainya sholat kita tinggalkan, nah ini membuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedih, membuat nangis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak setuju kalau Nabi tidak senang kalau seandainya ada salah satu dari umat sitok baik dari umat itu dimasukkan ke dalam neraka. Nabi tidak setuju. Kalau seandainya kita meninggalkan sholat, pasal fayalqauna ghayya, maka dia akan menemui al-ghayy. Ghayy ini apa? Lembah di neraka Jahannam. Di neraka Jahannam itu ada berapa kok lembah? Lembah-lembahnya neraka Jahannam. Takut masuk ke lembah ghayy. Takut berlindung kepada Allah, jangan sampai terkena lembah ghayy. Baru dikasih Apa lagi kita? Twitter sama Ustaz ini. Api lagi galak. Malai api yang dari lembah ghayy. Sama Ustaz video Apa lagi? Sikat-sikat. Sekarang masuk Anda lagi pulang. Kemudian itu apa? Sholat yang mudah, gampang kita melakukan. Jangan sampai kita tinggalkan dengan alasan untuk meninggalkan sholat. Jadi jangan buat alasan. Lalu cepat kan tidurnya. Kalau seandainya tak bangun kan, HP bersama tu kalau itu meledak HP. Yalah HP meledak kan. Tadi 100 juta lagi. Buat Nabi senang. Kita senang sama Nabi.
Ini berapa juta paling? Ya kan tadi 100 juta. Tidak ada apa-apanya kalau seandainya kita untuk menyenangkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kalau yang sholat ada seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sholat sama Nabi berjamaah. Subuh sholat sama Nabi, zuhur sholat sama Nabi, asar, zuhur, maghrib, isya, malam maling. Malam hadinya maling. Tinggal apa kata sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ada wong sholat di belakang kau, tapi malam dia maling. Kata Nabi, satamna'hu sholat. Sholat itu akan membuat dia tercegah dari melakukan itu. Tidak berapa lama datang sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, taubat orang ini. Kata Nabi, bukankah sudah aku omongkan kan? Dia akan dicegah oleh sholatnya. Itulah Allah SWT katakan, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau seandainya kita belum bisa membanggakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nah ini jangan buat sedih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan selanjutnya kita bisa membuat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam senang dan bangga. Amin amin ya rabbal alamin. Hadza ma qulakum wal 'afwu minkum. Untuk penceramah yang keempat, yang kali ini bakal disampaikan oleh Ustadz Ilham Firdaus. Kepada beliau segenap hormat, waktu dan tempat kami persilahkan. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Dengan waktu 10 menit. Uhayyikum bitahiyatil Islam, bitahiyatil min indillah, bitahiyatil min ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ba'du. Faqala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa asilul arham wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bis salam. Yang sama-sama kita hormati al-mukarram wal muhtaram al-habib Zain bin Abdullah al-Habsyi. Semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan para habaib, guru-guru yang hadir, para asatidz yang sama-sama kita muliakan. Benar kata Habib tadi, rasanya saya pun tidak pantas berdiri di sini. Saya pun tidak layak berdiri di sini. Ustadz bukan, ulama jauh, Habib apalagi. Darah dak katik keturunan. Tapi hari ini saya ingat ada undangan dari Habib pada kami pasukan amal soleh Banyuasin. Ini sebuah kehormatan bagi kami, ya. Dan menyambung dari Habib tadi, kadang kita mengaku cinta Allah, kadang kita mengaku cinta Rasulullah. Tapi jamaah sekalian, coba tanya, di mana posisi Allah di hati
di hati antum semua? Di mana posisi Rasulullah di hati antum semuanya? Sudahkah cinta kita benar kepada Allah? Sudahkah cinta kita benar kepada Rasulullah? Manusia bisa kita bohong, Pak Bu, yang dirahmati oleh Allah. Tapi Allah dan Rasulnya tidak bisa kita bohong. Kita hadir di sini atas dasar kecintaan itu, jamaah sekalian. Amin ya rabbal alamin. Kita hadir di malam ini, di malam terakhir, malam Rabiul Awal, kata para santri, di malam Senin itu, malam itu dimuliakan karena lahirnya manusia terbaik, karena lahirnya Nabi Muhammad SAW. Maka beruntunglah kita di akhir Rabiul Awal ini, kita masih diberikan Allah hidayah, masih diberikan Allah ma'unah, pertolongan, sehingga kita sampai ke tempat ini. Duduk kita detik ini bukan maunya kita, ini atas izinnya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa, jamaah sekalian? Di dunia ini ada dua. Ada yang satu diizinkan oleh Allah tapi belum tentu diridhoi. Ada yang diizinkan oleh Allah dan ada juga yang diridhoi. Sesuatu yang diizinkan, seseorang pergi ke tempat maksiat, itu diizinkan oleh Allah tapi dilaknat oleh Allah. Yang kedua, orang yang menjalankan ketaatan diizinkan oleh Allah datang ke tempat ini, kita semua diizinkan oleh Allah, dan insya Allah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak banyak yang saya sampaikan, niatnya pengen belajar, pengen mendapat nasihat, pengen minta doa dari Habib dan jamaah sekalian. Khusus buat kami, ya, kami mencoba mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, di antaranya memuliakan anak yatim. Memuliakan anak yatim. Kami dari pasukan Amal Soleh Banyuasin berusaha memuliakan anak yatim, mencontoh Rasulullah. Karena kata Rasulullah, orang yang memuliakan anak yatim akan bersama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan manusia yang penuh dosa yang berkata, tapi Rasulullah SAW. Maka termasuk pendusta agama ketika kita sholat, ketika kita puasa, tapi kita masih tidak peduli dengan anak-anak yatim. Kita tidak peduli dengan fakir miskin. Kita tidak peduli dengan orang di sekitar kita, maka kita termasuk pendusta agama. Belum lengkap, belum komplit iman kita. Itu salah satu pesan dari Nabi Muhammad SAW untuk kita. Maka ketika kita baru sholat, kita baru puasa Senin Kamis, itu belum. Ketika amalan yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya adalah memberi makan orang-orang miskin, memuliakan anak yatim, memuliakan janda-janda tua. Itu PR buat kita semuanya. Maka semoga dengan memperingati Maulid Nabi, kelahiran Nabi Muhammad SAW ini mendatangkan kecintaan yang betul-betul dari hati kita. Allah tahu jamaah. Jadi percuma kalau kita berbuat, kita tahu. Kalau cuma buat posting di Facebook, di Instagram, itu percuma. Allah tahu. Allah tahu. Yang kita harapkan hanya ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak bisa kita membohongi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka doakan kami yang mengemban amanah ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Doakan kami amanah. Doakan kami hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tidak pantas berdiri di sini karena ilmu yang sangat sedikit. Para habaib, para asatid, maafkan kami bila ada kata-kata yang salah. Para jamaah semua, marilah sama-sama kita memperbaiki diri. Ya, jangan bosan dari jadi orang baik. Kita semoga kenal di dunia dan juga kita nanti bertetangga di surganya Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penceramah yang terakhir sekaligus doa penutup pada malam hari ini akan disampaikan oleh Fadilatul Ustaz Taharuddin SPDI dengan waktu yang sama. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-mukarramun, para alim, ulama, para habaib, para asatidz yang insyaallah senantiasa dirahmati, diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus yang kita muliakan habibana Al-Habib Zain bin Abdullah Al-Habsyi. Semoga Allah senantiasa menyehatkan, mengafiatkan beliau dan tetap istiqomah dalam menegakkan agama Allah dengan pondoknya Ar-Riyad Hadaiqur Rayyan ini. Para santri beliau yang mulia, para wali murid, para tamu undangan yang mohon maaf tak pacak kami sebutkan siko-siko satu persatu. Semoga semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib, mohon maaf kami datang terlambat, bukan kebiasaan kalau jurang pengalam balai. Juga berkali-kali utusan Habib mengundang kami tak ketemu karena memang jadwal yang cukup padat. Karena kata Rasul juga kami mengamalkan sabda beliau, semua punya hak. Diri kita punya hak, keluarga punya hak, tetangga punya hak, majelis punya hak, masjid pun punya hak. Ya, maka ditunaikan hak itu masing-masing sesuai dengan porsinya. Karena kami sudah banyak amanah dan amanah itu harus dijalankan. Kami tidak mau melanggar sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Idza duyi'atil amanah fantaziris sa'ah." Ketika amanah sudah tidak dijalankan, diremehkan, dilalaikan, tunggulah saat kehancurannya. Jadi sama sekali Habib bukan kebiasaan ya datang di detik-detik terakhir acara ini. Dan kami merasa punya tanggung jawab yang besar dan sangat dekat dengan Pondok Ar-Riyad. Karena kami dulu dari tahun 2006 ketika masih kuliah sampai 2016 dipanggil untuk menjadi imam di Masjid Agung Al-Amir. Saya ngajar di Pondok Pesantren Putri Az-Zahra. Ya, langsung diterima oleh Ummi Alwiya Al-Habsyi pada saat itu. Masih bujang, maka teman-teman heran. Kok antum belum zuwaj bisa dipanggil ngajar di Pondok Pesantren Putri Az-Zahra? Wallahu a'lam. Saya pikir Ustaz Fadil, ya Habib, Syauqi, Ustaz Agung, apa pandangan beliau? Dan tentu ini semua tidak terlepas dari izin Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah semua dijalankan. 9 tahun saya ngajar di sana. 2011 saya nikah, 2 mobil bus rombongan Az-Zahra hadir di pernikahan kami pada waktu itu. Masya Allah, jadi ini kedekatan yang luar biasa. Saya merinding berbicara di hadapan Habib pada malam hari ini. Luar biasa. Saya walaupun asli Pengalam Balai baru malam hari ini hadir di Ponpes Ar-Riyad ini. Mudah-mudahan Ponpes ini makin jaya, menjadi pelindung umat, menjadi akidah umat. Dan terbukti kemarin ketika ribut-ribut masalah pembangunan wihara, Habibanah kita orang terdepan ya yang menjadi pembela kita kaum muslimin di Banyuasin ini daripada ditegakkannya, bakal didirikannya rumah ibadah yang sebenarnya itu melanggar aturan negara ya, karena ada hal-hal yang bohong di situ. Jamaah yang mulia, tidak banyak yang kami sampaikan. Sebenarnya saya bawa kopelan takut lupa karena berbicara di forum ini luar biasa. Saya ceramah kalau di ini Ustaz, di masjid biasa, di dusun-dusun kami biasa masuk ke kampung-kampung. Besok baikur subuh kami ke dusun, ya itu biasa. Tapi dihadir di majelis ini, saya gugup, saya gemetar luar biasa. Walaupun saya guru pondok, ya sekarang ngajar di Ponpes Nurul Iman Ujung Tanjung, juga di Ahlul Qura, sempat dulu di Az-Zahra 9 tahun. Hadir di majelis ini luar biasa. Ada haru, ada takut, ada gemetarnya juga. Dan bahan aku habis disampaikan oleh Ustaz tadi. Itu yang paling penting sebenarnya. Maka satu hal yang ingin saya sampaikan, yang pertama, bahwa hadir di majelis ini luar biasa. Kalau boleh mengutip dari kitab Al-Manhajus Sawi, karya As-Sayyid Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau menukil magalah, karena saya biasa di Azhar jadi kop jadi go ya, magalah
dari Ka'bul Ahbar. Apa beliau katakan? Lau anna thawaba majalisil ilm badalin nas laqtatalu. Seandainya pahala hadir di majelis ilmu, hadir di majelis seperti pada malam hari ini, semua pahalanya diketahui oleh orang-orang yang tak biasa hadir. Kalau pahalanya diungkapkan, dikonkretkan, dijelaskan, dinyatakan, terjinguk besarnya pahala hadir di majelis taklim pada malam hari ini. Laqtatalu bubunuan wong nak hadir berebut, julak-julakan nak hadir di majelis ini. Berarti banyak yang tidak tahu. Maka undangan tidak diperlukan sebenarnya untuk acara majelis taklim seperti ini. Terkabar, sudah diposting di Facebook, di WA. Terkabar ada majelis pada malam hari ini. Maka rombongan Paskas hadir. Pak Abdullah, Ustaz Ilham. Karena kecintaan, mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang membuat kita hadir pada malam hari ini. Kalau kita tahu laqtatalu bubunuan gitu. Sakingnya itu. Berebut nak hadir di majelis ini. Di ujung, di belakang, dalam hutan itu lagi jadilah. Tak dapat tempat duduk jadilah. Tak makan nasi minyak tak apa-apa. Ya. Mau ustaznya jangan ada ya. Bahkan sampai beliau katakan hatta yatsruka kullu dhi imaratin imaratahu. Sampai yang punya kekuasaan. Pak RT, Pak RW, sampai ke presiden sana. Yang punya kekuasaan, punya jabatan, akan berani meninggalkan kekuasaannya. Untuk apa punya kekuasaan? Kalau bakal menghalangi hadir di majelis taklim. Untuk apa punya jabatan? Kalau tidak digunakan untuk kemaslahatan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buang be jabatan itu. Katik guna. Kalau tidak baca, digunakan kemaslahatan umat. Yang punya rete, yang punya jabatan, yang punya ilmu. Maka kita berjuang sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Yang buntu dengan doanya, yang kaya dengan duitnya, yang berilmu dengan ilmunya, yang ada jabatan dengan jabatannya. Tak pacak nak disamaratakan. Orang miskin tak pacak nak kita minta sedekah dengan duit. Minimal dengan senyumnya, dengan tenaganya, sesuai kemampuan kita masing-masing. Maka taqwallah itu adalah sesuai mastata', sesuai kemampuan. Tapi untuk menghindarkan maksiat tak boleh separuh-separuh Ustaz Fadil ya. Harus totalitas. Tak boleh zina setengah, tak zina separuh ya, tak pacak. Tapi untuk solat sesuai kemampuan. Pacak berdiri, tegak. Sama tak itu? Sama ya. Tak pacak tegak, duduk. Tak pacak duduk, bearing. Nah, itu bahasa pengang balai Habib ya. Bearing. Tak pacak bearing, miring kanan, miring kiri. Terakhir nelentang. Cuma jangan negok tang. Ya. Nelentang itu. Posisi badan ke bagian atas. Ya. Itu. Sesuai kemampuan. Maka saking mau hadir di majelis seperti ini, kalau orang faham, orang ngerti hakikat majelis ini, akan berani dia tinggalkan kekuasaannya. Hatta yatsruka kullu dhi imaratin imaratahu. Bahkan kata beliau, kata Ka'bul Ahbar, ini orang Yahudi, mualaf masuk Islam, tapi benar keislamannya. Karena beliau berguru dengan para sahabat. Beliau ini makomnya tabi'in, murid dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau selanjutnya? Hatta yatsruka kullu dhi suqin suqahu. Sampai yang punya pasar, bos mall. Bukan balik lu ada mall, baru mall kecil-kecilan, ya. Palembang lah banyak. Saya lama tinggal di Palembang, 13 tahun. Biasa ke mall ya kan. Bos mall itu akan berani ninggalkan mallnya. Urus dalam mall aku terima setoran baik kata dia. Ya. Atau jika perlu dia tinggalkan ya, demi hadir di majelis taklim, demi hadir di majelis ilmu seperti kita pada malam hari ini. Masya Allah, luar biasa. Maka beruntung kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah disampaikan oleh adik-adik. Ya, saya waktu masih santri dulu di Ujung Tanjung, Habib tidak berani ceramah. Saya baru galak ceramah, baru pacak ceramah setelah kuliah KKN. Ya, tidak berani. Jadi dulu lagi di pondok, Habib, aku pas latihan ceramah muhadharah, malu-malu, ngimbang-ngimbang, beleri-beleri kadang-kadang. Nah, sekarang tidak pacak nak ngindar lagi. Walaupun aku tidak pacak ngomong, tidak pacak ceramah, selurusan baik. Seadanya yang aku cakapkan. Apa yang ingat, itu yang aku sampaikan. Kadang-kadang lama 2 jam, 3 jam ceramahnya. Yang tidak baca ceramah ini. Maka apalagi nak ngomongin. Habis kalau ya Habib ya. Terakhir ingin saya sampaikan sama sekali, ya, mungkin mudah-mudahan ini penutupnya. Mungkin sama dengan yang saya sampaikan di majelis Al-Barakah Baikur Subuh yang juga dihadiri Habibana pada waktu itu. Mohon maaf kalau ngulang Habib. Itulah bahan aku.
Ya. Kita kutip dari kitab Durratun Nasihin, makalah dari Hatim Az-Zahid tentang cinta mahabbah ini. Apa kata beliau? Manidda'a hubba maulah min ghairi wara'in fahuwa kadzdzab. Barang siapa yang mengaku cinta Allah, hubba maulah, tapi tidak warok, maka cintanya dusta. Orang yang cinta kepada Allah dia pasti warok. Orang yang warok orang yang sangat waspada. Yang haram ditinggalkan, yang makruh ditinggalkan, yang syubhat pun tinggal, yang halal ala kadarnya, tak berlebihan, tak mentang-mentang halal, ya. Seloyang nasi minyak habis dia dewe, itu berlebih-lebihan. Ya, berlebihan. Walaupun aku bontet makan cuma dikit Ustaz Agung ya, cuma sesendok. Terakhirnya. Pangkalnya 2-3 piring kadang-kadang ya. Itu anggota biker subuh kita yang paling muda, Pak. Itu yang paling muda. Mau yang paling tuanya ya. Mang Ibnu Hajar. Ya, Masya Allah. Jadi ngaku cinta Allah, tidak warok, dusta. Maka tadi sudah disinggung kalau tidak salah oleh Habib Syauqi ya, bahwa orang yang betul-betul beriman kepada Allah, yang takwa kepada Allah, yang ingin naik makomnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam kitab Al-Minah Husaniyah, apa kata beliau? Orang yang ingin naik makomnya di sisi Allah, dia harus punya pandangan, ya, punya mindset, uji orang cangkring pengalam balai, ya. Apa kata beliau? Dia harus punya pandangan terhadap larangan Allah. Dia tinggalkan yang makruh seolah-olah meninggalkan yang haram. Selama belum itu, tidak akan naik makom. Itulah. Awam itulah sepanjangan. Tidak bisa jadi khawas, apalagi nak mencapai khawasul khawas. Yang haram dia jauhi, dia tinggalkan, tidak ditoleh, tidak dipeleng, tidak dijawil. Ya. Seolah-olah dia jauhi yang haram tadi, seolah-olah menjauhi perbuatan, ucapan, ungkapan atau fikiran yang dapat menyebabkan dia murtad dari agama Allah. Itu sikap seorang mukmin. Kalau masih halime, kalau halime gak ada yang tersinggung ya. Halime, halal haram hantam hak orang hakku, ditambah B2 pula bini orang biniku. Nauzubillah. Itu PKI Habib. Ya, nauzubillah min zalik. Jangan sampai orang mukmin umat Nabi Muhammad mencoreng citra beliau karena melakukan halimu B2 tadi. Nauzubillah min zalik. Itu larangan. Perintah, dia kerjakan yang sunnah seolah-olah yang sunnah tadi wajib. Saking seriusnya, saking semangat, bukan ngubah hukum, bukan ngata keqobliyah itu wajib, bukan ngata tahiyatul masjid itu wajib, bukan. Sikap batin dari seorang mukmin sejati, dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kerjakan yang sunnah seolah-olah yang sunnah wajib, yang wajib lebih lagi. Tapi kadang ada yang terbalik. Semangat sunnah baik, wajib tinggal. Misal tahajud semangat, subuhnya kesiangan. Atau semangat sholat Id baik. Ya, tapi sholat 5 waktu banyak tinggal. Jadilah saya tetap berhusnuzon, kita berhusnuzon masih mending. Karena ada kawan yang Id pun Habib tak turun, ngapa tanggung kata dia. Ya, 5 waktu ida, tarawih ida, ya kan? Kepalangan takut di kolak uang. Ini tetangga aku di Palembang dulu. Kaki kalau sholat Id ditawa kuwong aku nih. Tumben di Jogong kan? Maka dia tidak turun. Kepalang tanggung kata dia. Nah, Mamang itu tetangga kami di Palembang dulu. Almarhum, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Tapi waktu disolatkan tetangga kami itu minta wasiatnya di Masjid Misbahuddin, ya, di seberang SMA 3 kalau di Palembang situ. Alhamdulillah, kita tetap berhusnuzon, dan memang semua orang Islam walaupun melakukan dosa besar tetap muslim, tetap wajib dihusnuzon. Itu yang pertama. Yang kedua, wa man idda'a duhul al-jannah min ghairi infaqi malin fahuwa kadzdzab. Barang siapa mengaku ingin masuk surga tapi dagala infak, dagala sedekah, dagala bantu Paskas yang menyalurkan bantuan kaum muslimin di Banyuasin dan seluruh dunia untuk membantu anak yatim dan santri-santri pondok juga, dan alhamdulillah pondok ini juga mendapatkan bantuan dari Paskas itu. Dagala infak, dagala sedekah, itu bohong kalau ingin masuk surga. Karena dalam kitab Wasiyatul Mustafa ala Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kitab ini dulu kami ajarkan waktu kami masih ngajar di Az-Zahra. Rasul melihat ada tulisan di atas pintu surga. Ra'aitu maktuban ala babil jannah. Aku melihat tulisan di atas pintu surga, anti muharramatun ala kulli bakhilin wa akin wa namam. Wahai surga, engkau diharamkan dimasuki 3 macam manusia. 1, bakhil, yang pelit. Pelit senyum, tak galak senyum ya. Pelit apa? Duit tak galak sedekah.
Ya, nah, itu bahasa bukan pahala itu, sedekah bukan sedekah Dan pelit ilmu dah galak ngajar. Ya, ilmu ada, sarjana agama, alumni pondok di rumah tu lah. Ya, tak galak ngajar. Nauzubillah, itu pelit ilmu, haram masuk surga. Yang kedua, wa'aqin, anak yang durhaka, anak yang kurang ajar. Ya, su'ul adab. Nah, itu bahasa mananya itu, bahasa Arabnya kurang ajar, haram masuk surga. Maka anak-anak pondok, santri-santri pondok, kita santri. Saya walaupun sudah ngajar tetap santri. Gelar santri itu sampai mati. Tidak boleh santri-santri kurang ajar sama orang tua, sama guru. Ya. Dan semua orang harus kita yang lebih tua kita hormati, yang lebih muda kita sayangi. Itulah akhlak Islam. Mencintai semua umat Nabi Muhammad dengan penuh kasih sayang. Walaupun ahli maksiat. Tidak boleh kita benci. Itu justru wajib kita dakwahi. Yang ketiga, yang haram masuk surga, wanamam, tukang ngadu domba. Nah, mana banyak? Tukang ngadu domba, berita hoax itu nak ngadu domba sesama Islam antar organisasi. Jangan mudah percaya dengan adu domba. Wong paling buyan yang mudah dia adu domba, dan wong yang besar dosanya yang tukang adu domba. Kati-kati yang benar itu. Ya, maka kita harus tabayyun terhadap informasi yang sampai kepada kita. Jangan mudah percaya dengan hoax. Itu fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Ya, itu. Yang kedua, yang ketiga, wa man idda'a hubban nabi alaihi salatu wassalam min ghairi tibai sunnah fa huwa kadzdzab. Siapapun yang mengaku cinta Nabi, tak galak ngikuti sunnah beliau, maka cintanya dusta. Tadi sudah disampaikan oleh guru-guru kita, para habibana, para ustaz kita, bahwa buktikan cinta kita dengan mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, wa man idda'a hubbad darajat min ghairi suhbatin ma'al fuqara wal masakin bahwa kadzdzab. Barang siapa mengaku ingin naik makom, naik derajat, ya, baik makom dunia ataupun makom di akhirat nanti, baik makom di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, makom muttaqin, mukhlisin dan sebagainya, atau makom yang pejabat. Nah, ini Pak Rustam ada pejabat tubuh orang Banyuasin, nak naik pangkat, pengen jadi sekwan misalnya kan, silakan. Kita orang-orang baik yang hadir majelis taklim kita doakan, Pak. Pejabat-pejabat kita kalau baca adalah orang-orang yang hadir, yang sering, yang gelek ikut majelis taklim. InsyaAllah, pacak kita benari. Habib ya, kalau pejabat tak galah hadir di majelis taklim, susah kita nak ngomonginnya. Benarlah dia, pacaklah dia, dikritik, ujungnya benci. Padahal kritik itu adalah obat yang menyembuhkan. Kritik itu bagaikan apa? Ubat, bagaikan ubat itu pahit, bagaikan jamu tak lemak, tapi insyaAllah ada kesehatan di dalamnya. Tapi banyak pejabat yang anti kritik karena tidak hadir di majelis taklim. Padahal setiap nasihat itu adalah, dalam kitab disebutkan Ad-Dinun Nasihah, itu hadis Nabi, bahwa nasihat itu adalah iradatul khair lil mansuh. Itu makna nasihat. Jadi yang anti kritik itu tidak paham dengan nasihat. Hakikat nasihat, kata para alim ulama, adalah iradatul khair lil mansuh, menginginkan kebaikan bagi orang yang dinasihati, bukan menginginkan keburukan. Maka orang yang mudah marah, mudah cemburu, mudah merajuk, ya, terhadap kritik-kritikan, itu tidak paham hakikat agama. Karena hakikat agama, intisari agama adalah ad-dinun nasihah. Agama itu intisarinya adalah nasihat. Maka kalau kita ingin naik makom, apa kata Hatim Az-Zahid, suhbatin ma'al fuqara wal masakin, bersahabat, bergaul dengan orang fakir dan miskin, bergaul dengan siapapun, jangan pandang bulu. Kalau pandang bulu, yang banyak bulu yang kita pandang. Artinya tak pilih lah, kasih orang kaya tubuh kawani, pejabat tubuh datangi, nasihati, ya, siapapun, fakir, miskin, kaya, orang dusun, orang kota, jahat, belaga, hitam, pendek, seluruhnya tanpa pandang bulu kita bergaul, karena semuanya adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seringkali saya sampaikan ketika menafsirkan hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, Imam Nawawi mengatakan 3. Ini paling sering saya ulang-ulang di majelis saya. Yang pertama, muslim yang taat, umat Nabi yang taat, kita doakan istiqomah. Jangan iri. Ya, betakuan cak alim niat, tidak boleh. Doakan dia istiqomah. Yang belum taat, yang belum galak ke majelis, yang belum galak ke masjid, tidak boleh dilewati, tidak boleh dibenci. Doakan mereka dapat hidayah, taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kafir, yang belum beriman kepada Allah, doakan mereka dapat hidayah, masuk Islam. Dalam hukum sunnah hukumnya mendoakan non muslim supaya masuk Islam. Yang haram itu adalah mendoakan mereka diampuni Allah. Itu yang haram. Jadi harap dibedakan. Doa yang benar untuk orang kafir, kalau doa dia masuk Islam, sunnah.
tapi mendoakan dia diampuni Allah, itu hukumnya haram karena dia tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, Al-Habib, barangkali kepanjangan, mohon maaf ya. Ya, ini saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terbangan dulu. Palembang di mana, Ustaz? Untuk menghilangkan masa ini pesan kita, marilah sama-sama kita dengarkan lantunan qasidah yang akan dibawakan oleh grup Syabab Royan Hari Royan. Kepada mereka waktu dan tempat kami persilahkan. 2016 ada lagi di Palembang. Wah, mantap di sini. Iya, ada lagi. Langsung ngajar di situ. Iya. Nur Iman. Jadi Habib Hamid paham sama Ana. Oh, ngajar juga kan ya. Iya, iya, sering ketemu. Salam baik kamu kalau ketemu beliau. Tak boleh masih ingat. Lama udah ketemu soalnya. Iya. Dari 2016 ke sekarang kan 4 tahun udah ketemu. Enggak pernah ketemu Ana, udah enggak pernah lagi ke Palembang. Males kan. Banyak gak juga di sini. Ahlan wa sahlan bin Nabi, ahlan wa sahlan bin Nabi, ahlan wa sahlan bin Nabi. Tanggal 29 ini acara ada harian. Dan 9. Oh iya. Digabung dengan bola sekalian. Acara di adalah Abang. Pada hari ini adalah Abang. Anak Habib Mahdi, anak berguru sama beliau dulu waktu masih di Palembang. Macam sudah malam Kamis di rumah juga kan. Sering datang dulu waktu masih kuliah. Beliau baru balik kan dari Yaman. Nih. Ustaz Taufik almarhum, mana lama berguru sama beliau. Ustaz Taufik, Ustaz Kiai Nabawi, Ustaz Ahmad Syafi Yunus, Kiai Zawawi, udah sempat berguru. Sibuk kan badan. Tapi terakhir menjelang beliau wafat, kami sempat sowan, doain beliau. Kiai Zawawi. Muridnya Ustaz Dahlan ya. Majid. Ya, Dahlan. Majid.
Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Rangkaian dari rangkaian acara sudah kita lalui bersama. Kini tibalah kita di penghujung acara, yaitu doa sekaligus penutup yang pada kesempatan kali ini akan dibacakan oleh Fadilatul Ustaz Al-Habib Fadil bin Muhammad Al-Habsyi. Kepada beliau silakan tempat. Anda tadi kuahnya nggak? Doa. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله عليه محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله Barokah. اللهم بارك لنا فيما رزقنا اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار Waduh, Halimah.